Masa Karol punya strong line up banget, apalagi dengan Rafaela. So ini bakal menarik kalau seandainya Onyx Esports bisa perhatikan dari tim Genflix Aerowolf. Meanwhile dari Onyx Esports memiliki potensial kuat di dalam teamfight dengan adanya seorang Papi. Beberapa lama kita bakal langsung masuk aja ke match yang pertama di IPL Season 7. Genflix Aerowolf versus Onyx Esports. Yoi, seperti biasa masih dipandu oleh Gio Ranger Emas dan juga Profesor KB. Di mid lane sudah ada Sans, Trian dan juga Keyboy tentunya dari Onyx Esports. Sementara di side lane sudah ada Awat dan juga Boots. Watt dengan bandnya ini membuat bahaya sekali bagi tim Onyx. Mereka harus berhati-hati. Oke, meanwhile di arah mid lane masih sedikit sahabat dari Clay dan juga Fredo. Bakal coba untuk ngepok satu sama lain. Bakal sedikit memperebutkan sebuah Little Wanderer. Tapi Fredo Cutie kali ini membuat satu buah barimeter di arah depan atas para pemain tim Onyx Esports. By the way, jangan lupa kalian untuk login di tanggal 27 sampai tanggal 9 nanti karena ada hadiah MPL Indonesia. Oh jadi yang Tigreal ini ya? Iya, Tigreal Valengard lumayan. Oke, tapi di arah top lane, Boots yang kita bakal lihat, dia bakal head to head langsung dengan seorang Rinasmi. Rinasmi yang gue bilang, Rinasmi ini tipikal stylenya bukan dengan hero-hero seperti Alice. Bukan dengan hero-hero scaling. Malah kalau menurut gue pribadi, tipikal seorang Rinasmi adalah hero-hero fighter kuat dengan punya damage yang lumayan. Iya, bahkan untuk bisa menahan di lini depan itu biasanya yang dilakukan sama Rinasmi. Bener. Dia benar-benar kayak jadi badannya Fredo juga. Atau bahkan jangan-jangan malah dia yang membuka team fight-nya dengan cara baiting. Oke. Mungkin karena tadi Uranus sudah sempat di-ban ya, itu Iya. sebagai hero andalannya dari Rinasmi. Pakuito juga. Iya, dan sementara itu kalau kita lihat di mid lane sudah ada Drian yang mencoba untuk memporak-porandakan pergerakan dari seorang Clay dan juga Fredo Kitty, tapi belum ada damage yang terlalu besar untuk menghabiskan mereka Jujur berdua. ya, ini Drian harus NOD sih. Iya. Iya. Harus NOD ini supaya permainan dari Fredo Kitty ini bisa lebih enak lagi. Tapi Clay di arah bottom lane bakal coba untuk ngeharas seorang Sans, tapi untuknya nggak ada guiding one. Itu kalau ada satu buah guiding one itu lumayan loh damage-nya. Iya. Lumayan banget, walaupun bisa wrestle ke arah turret, tapi setidaknya bakal membuat kerugian. Ada satu kali lemparan karena Fredo Kitty masih bisa selamatkan, dan ternyata satu kali panah asmara membuat seorang Fredo tersungkur di arah mid lane. Meanwhile di top lane sudah ada Roger dan berbondong-bondong ke arah objektif yang pertama, tapi tetap bisa diamankan oleh seorang Rinasmi kali ini. Dan Mendapatkan satu poin tambahan. Put masih mau masuk ke belakang. Bakal coba digoceng oleh Rinasmi, tapi kali ini berhasil mengamankan 1 poin. Meanwhile, Sans dapetin 2 poin tambahan dan Fredo Kitty sekerat Thomas satu kali sobrekan Alpha is online. itu Spear of Afla-nya benar-benar luar biasa banget, on point sekali dan bisa menumbangkan walaupun hasil killnya untuk seorang Drian. Alright, dan di arah mid lane Sans bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Bakal coba dapetin Little Wanderer. Tapi posisi kali ini Genflix Aerowolf walaupun berhasil mendapatkan satu buah turtle, dan Onyx ini masih memiliki keunggulan yang jauh dengan 4 poin kill diamankan dengan core-core yang didapatkan. Iya, karena kita tahu sendiri bahwa gameplay dua support ini memang tidak bisa yang selalu asal nabrak. Mereka nggak boleh terlalu overcommit dan mereka harus benar-benar memanfaatkan yang namanya timing. Oke, Super Awat untuk gojek di dapat lane. Satu buah flame shot dari seorang cewek nggak berhasil dari seorang Awat dikenainnya. Masih bisa digocek dari takoyakinya di dapat lane. Tapi meanwhile di dalam mid lane coba dipasang menunggu itu satu poin tambahan. Ada Clay gading one-nya langsung tumbang begitu saja. Cewek bakal coba dia, tapi ternyata Sans terlalu kuat dengan adanya satu buah hardcut. Masih mau lebih satu kali tambahan panah asmara tidak berhasil menghujam jantung sang serigala berbulu domba botol. Mantap sekali pergerakan dari Awat sebenarnya ketika dia menjemput seorang battle yang nggak mau lebih lagi untuk kehilangan player yang sangat berarti tentunya. Battle kalau misalnya harus tumbang lagi ini sangat berbahaya untuk tim Genflix Aerowolf. Meanwhile kalau kita lihat dari Sunset sendiri udah 3-0-3, sedangkan dari battle masih 0-1-2. Ini bahaya banget sih. Snowballnya kalah sih dari Roger yang untuk pertama kali. Sampai ada Keyboy di sana, Profesor KB coba dilempar, gak kena, dibalikin keadaannya. Botol terlalu offside, masih coba untuk dengan satu buah hardcut-nya. Fredo Kitty yang udah gue bilang dalam game ini masuk. Ingat, Sans punya basic ketik yang besar. Di early, Fredo ataupun Clay bakal bisa dihejam-hejam atau bisa disabet-sabet. Dan kalau itu beneran terjadi,
Ini poking damage-nya bahkan bisa dibilang harus berhati-hati sama Fredo-nya. Jangan sampai dia out of position, malah dia yang di pick off. Iya, benar banget. Tapi ternyata tampil diamankan di top lane. Ada Clay di sana. Bakal mundur terlebih dahulu dengan Soulbloom. Dan juga di sini para pemain dari tim Genflix Arrow, mereka sadar rotasi. Dan bahkan Botol masih mau coba dapetin satu buah turret di arah top lane. Dan dikawal para pemain dari tim Genflix Arrow. Iya, ada 4 orang di sana yang mencoba untuk objektif flicker, tapi tidak bisa mendapatkan apa-apa dari seorang Keyboy. Miscalculation yang kita lihat bersama-sama dari Keyboy-nya. Tadi mencoba untuk mengambil seorang battle. Nggak lihat. Kalau kita yang main biasa kayak gitu. Nggak lihat. Tapi Fredo Kitty di arah mid lane masih ada seorang Clay. Ada Soulbloom tapi mengarah ke arah sebuah gerobak sayur di depan sana. Para pemain dari tim Genflix Aerowolf dengan item yang dimiliki kayaknya belum terlalu signifikan untuk tim fight. Meanwhile dari seorang Sans bakal menuju ke arah Blade of Despair. Ya mungkin Endless Battle bakal diamankan sama Botol karena dia baru tumbang 1 kali. Dan kali ini tim fight masih berlangsung. Dan bahkan Kibo yang diambil. Oke, tapi kali ini Kibo sudah diambil. Sans di depan sana masih dapetin satu bullet. Dan terlebih dahulu pertukaran tidak cukup adil. Karena para pemain dari tim Genflix Aerowolf berhasil satu dua landak di depan sana. Rinasmi seperti biasa melakukan cutting minion. Dan kali ini tipikal yang cukup sama antara Rinasmi dan juga seorang bus yang benar-benar melakukan rotasi dengan cukup baik. Biar bottom lane dapetin satu buah turret harusnya. Clay bakal coba dipaksa. Flicker ke arah belakang. Blaze coba dihindari. Tapi perawat Supriyadi dengan flicker bersama dengan Tiketnya. Dapetin dari Sun. Shutdown didapatkan. Lagi-lagi dan lagi. Kali ini susu perawat Supriyadi. Betul, strike tukar karena seorang Drian kali ini memukul mundur dari tim Genflix Aerowolf. Mereka sudah mendapatkan momentum yang cukup baik. Menumbangkan seorang Sans. Menumbangkan seorang Sans ini harganya mahal banget. Bulls juga harus pergi ke belakang dengan Spirit of Alpha. Iya, momentumnya pas banget sih. Dapetin Sans ketika bener-bener all in semuanya. Daripada seorang Rinasmi dan juga daripada seorang Awat. Tadi, balik lagi, Flicker. Dan juga digunakan satu buah dari clutch-nya. Gila, lagi-lagi super Awat Supriyadi. Dan kita bakal lihat Turtle Camp by Lee. Tapi langsung ada satu buah injektor keluar habis Clay langsung dengan guiding wave karena banget cewek gak berhasil tambangin begitu saja. Meanwhile ada seorang akan babi Pu terus kita untuk mundur terlebih dahulu. Super coba untuk cover di level injektor begitu saja. Tapi Fredo Kitty flicker masih ada satu buah semua dan alam Mbak Dukun gak berhasil menumbangkan para pemain dari tim Onyx seperti depan sana. Iya, minimal dari Onyx sendiri ejector ke belakang kali ini ke arah Awat. Awat harus tumbang di tangan seorang Alpha. Retribution diamankan seorang Satlian. Retribution dia berhasil bakal dibagikan satu kali semburan. Satu kali pada outside strike. Ada botol di belakang. Bakal dibuka botolnya. Dibalikin ke kanannya. Dan ternyata gak bisa bertahan. Tiga playernya. 3 player yang tentunya ini cukup melakukan kerugian dari tim Genflix. Hitungannya 4 ya, 4, iya. Sama satu Clay yang dibuka di awal. Tapi aku mencatat satu poin yang penting di sini bahwa sebenarnya yang harus diperhatikan adalah Keyboy-nya. Keyboy ini kadang jadi bait, kadang benar-benar jadi opener yang bagus banget. Oke, Bos beroval ke belakang. Dari kali ini kuat kali ini para pemain dan tim Genflix Aerowolf hanya sembur begitu saja dari seorang Subrawat. Iya, Gak mau lebih lanjut lagi dan Sans di arah pasang lain berhasil dapetin satu buah turret. Benar banget. Di bottom lane juga mendapatkan poin kill lebih banyak daripada Genflix Aerowolf. Ini beda networknya 3000 juga udah lumayan jauh sih, Ji. Oke, benar banget. Dan di menit yang ke-8 kali ini dari Genflix Aerowolf mereka sudah kehilangan satu turret. Tapi untungnya mereka juga masih berhasil mendapatkan satu turret dari lane Superawat. Di arah top lane sana, Kiboy bakal coba ngelempar satu buah Fredo Kitty, tapi ternyata nggak berhasil. Lihat ceweknya sudah melakukan rotasi ke arah top lane. Bahkan Sansnya yang dikasih space farming. Karena dari posisi Onyx Esports, mereka kuat banget dari segi team fight. Dengan adanya Spear of Alpha, ingat, true damage dari burung, bukan sembarang burung ya. Yang cip, itu namanya sakit banget. Beta. Benar. Dia itu punya 4 saudara. Siapa aja? Alpha, Beta, Charlie, sama Delta. Oh iya benar. Gak salah sih. Sama Gamma kelihatan. Oke, kali ini ada junglernya, silakan Profesor. Iya, Battle dan juga Sans memiliki memang KDA yang tidak terlalu jauh dari gapnya. Karena keduanya memang sering kali untuk join the fight. Hanya saja perbedaannya adalah dari peraihan goldnya. Biasanya Sans memang lebih open. Saja dari Nafi ke arah belakang. Berhasil itu begitu saja permain dari seorang Clay. Sudah hilang. Rasanya terlalu kuat dan satu kali cut pop. Berhasil menemukan seorang Clay depan sana permain dari tim. Di sana memaksa divide. Masih lebih. Dan top lane cewek sekarang mau dan milih untuk masuk. Rinasmi. Federal WC. Dapat didapatkan. Oh my god. Rinasmi menukar seorang cewek dengan 1 poin.
poin flickernya. Itu worth it. Totally worth it. Iya, dan ini adalah snowball yang terjadi antara Genflix Aerowolf dan juga Onyx Esports. Mereka langsung mengarahkan diri ke objektif yang pertama, yaitu Lord yang terhormat. Saat yang nggak ada, 37 detik lagi. Bisa mengeluarkan Mountain Shocker mungkin ketika ini. Tapi sepertinya Lord bisa diamankan oleh Genflix Aerowolf. Alright, kali ini para pemain dari tim Genflix Aerowolf mereka berhasil mendapatkan Lord. Ingat, snowballing dari seorang Roger. Dari dulu, Roger hero snowballing yang paling kuat kalau menurut gue. Yang paling mengerikan juga saja dia mendapatkan point kill atau hasil dari like and punch, otomatis dia bisa melakukan spam terhadap campnya. Tapi yang aku catat di sini adalah bagaimana cara Genflix Aerowolf menyamaratakan Sudah ditangkap begitu saja dan Spirit of berhasil mendapatkan satu buah pertama. Di luar ada perasaan dari Rasmi bakal coba ditumpangi, masih ada satu buah. Ngotot, ditutup mundur, masih dipaksakan, ngerabut, ada Neckle of Endurance para pemain dari tim Genflix nggak mau memaksa lebih lanjut lagi. Hati-hati karena di bawah ada Lord, mereka harus sustain dulu. Mereka udah kehilangan Fredo Kitty, mereka harus mencoba untuk melakukan Offset kali di Federal Offset dan juga shot. berhasil mendapatkan tambahan di area midlane, tapi battle para pemain dengan Rinasmi. Genflix Aerowolf bakal mundur terlebih dahulu dan advantage dari Lord kali sepertinya tidak terlalu banyak. minus bahkan kalau misalkan aku bilang bahwa kali ini Genflix Aerowolf juga tidak memiliki gap dari gold yang terlalu tinggi. Tapi dari damage deal kita bisa lihat di sini bahwa Suns dan juga cewek memegang tinggi dari Onyx Esports, membuktikan bahwa memang Onyx Esports sedang memegang gamenya, terbukti dari poin kill 14-7 yang artinya ini berbanding setengah saja. Namun Clay, Rinasmi dan juga Battle memiliki damage yang perlahan-lahan naik dan bahkan mungkin saja bisa menyusul cewek dan juga Suns nanti. Oke, tapi Federal Strength dibuka begitu saja. Ada satu buah Federal Strength terakhir dan Keyboy di depan sana nggak berhasil dapetin satu buah turret di arah mid lane dari tim Genflix Aerowolf. Walaupun damage deal-nya tertinggi dari Onyx Esports, tapi ternyata sandbag-nya juga dari Onyx Esports sendiri, Keyboy. Keyboy. Gimana Gio? Aku dari tadi tuh notice dari seorang cewek ya, dia itu benar-benar mainnya bagus sekali ketika menggunakan Arsia. Dia tahu kapan harus melakukan Feather Eye Strike, mengganggu pergerakan dari lawan-lawannya, sehingga itu membuat Suns, membuat Boots, membuat Rian kapanpun untuk memulai peperangan bisa memenangkan pertandingan ini. Yes, benar, bukan sembarang benar, tapi kali ini para pemain dari tim Genflix mereka berhasil mendapatkan satu buah red buff yang butuh banget didapatkan oleh seorang Suns. Udah ada Holy Crystal dengan Super Awat Supriyadi, Athena dan Player Gold kali ini bakal coba dikejar dari Rinasmi karena Suns memiliki 9.800. Tapi bahkan jauh. Ya, Rinasmi yang bahkan lebih tinggi goldnya daripada seorang Battle, yang artinya memang Rinasmi memanfaatkan sekali. Oke, Pulse di depan sana dengan Flicker dan juga Spirit of Fall bagi Genflix mendapatkan dari tim Genflix Aerowolf bisa memaksa tim fight karena udah tidak ada lagi ultimate dan selalu offside. Super Awat Supriyadi masih menang deadly case-nya di depan sana, Flame Shoot dikeluarkan saja. Ada sebuah Keyboy dan bahkan Keyboy masih bisa kabur dengan satu buah flicker. Mulai dikejar, nalikan botnya, Segletul Maut, Ria di belakang sana masih mereka bersama dengan seorang satu di tambahan. Spiro apa masih bisa dihindari, Transform dan di belakang sana Avila tersisa seorang Sang dipaksa oleh seorang Rinasmi. Oh my Benar banget, bencana banget untuk Onyx Esports ketika 3 player dari tim Onyx Esports, Ria, cewek, Keyboy harus tumbang karena posisi yang dilakukan oleh seorang Battle sangat-sangat baik sekali menumbangkan mereka dalam sekejap. Oke, bukan hanya itu aja, tapi karena Botol tahu nggak ada lagi dari hardcut seorang Rian dan bahkan membuat lagi mendapatkan keuntungan di top lane sana. Ada satu buah minion yang bakal coba untuk menuju ke arah. Udah objektifnya hilang, partonnya pun hilang, Keyboy pun tak berdaya. Dan Keyboy nggak punya flicker lagi. Keyboy nggak punya flicker, dan Rinasmi juga sebenarnya kalau kita lihat juga nggak ada flicker. Ini mereka harus melakukan setup kembali sebelum nanti war yang besar. Lord bentar lagi datang. 10 detik lagi Lord akan datang. Ini akan menjadi war yang menentukan bagi kedua tim. Alright. Para pemain dari tim Genflix Aerowolf mereka berkesempatan mendapatkan buff terhormat. Itemnya silakan Profesor. Demon Hunter Sword-nya menjadi pilihan dari Suns yang paling utama. Dia tahu bahwa dia memiliki attack speed yang cukup tinggi kalau misalkan udah memegang Demon Hunter Sword. Tapi dia juga butuh, ini bakal jadi penyelamat dia dari seorang Awat dan juga dari seorang Clay. Meanwhile, kalau misalkan melihat juga dari Rinasmi-nya, Rinasmi kayaknya menurut aku bakal menuju ke arah Immortal. Dia butuh banget untuk loncat ke depan, nahan badan, karena kita tahu sendiri Rafael dan Matilda di depan. Buka, ada Suns di depan sana bersama dengan seorang Keyboy. Ada satu buah damage dikeluarkan, tapi lihat saja langsung carry wave karena seorang cewek dan berhasil diberhentikan pada sekian bakal tadi aman oleh Suns. Retribution bukan kaleng-kaleng, bukan
Retribution Warkop. Tapi bahkan kali ini para pemain dari tim Origin Sport kehilangan 4 playernya. Wow. Tersisa seorang Keyboy saja. Oh my god. Retribution yang bukan kaleng-kaleng. Lihat dari seorang Suns kali ini harus hilang. Tapi di mid sana, Dipaksa? para pemain dari tim Genfix bakal memaksakan keadaan. Fredo yang bakal mencoba untuk menahan sedikit damage yang dia miliki. Oh no. Tersisa seorang Keyboy. Apakah ini one strike pun dari Genfix Sano? Masuk dengan ada satu tambah injektor dan sama Paksa. konsolan dikeluarkan. Keyboy Keyboy hilang. dipaksa. Detik 40. Media dia hilang. Detik 40. Super awal Supriyadi. Genfix Sano. Take the game one. What happened? Ayat naon? What a play banget ini namanya